warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita bahas tentang perkalian. Nah, untuk perkalian, jika bilangan positif dikalikan dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Lalu jika bilangannya negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya juga positif. Tapi berbeda jika bilangan yang pertama adalah positif lalu dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Begitupun dengan bilangan negatif yang dikali dengan positif, maka hasilnya adalah negatif. Lalu kita akan masuk ke pembagian. Untuk pembagian sama dengan perkalian ya. Jika positif dibagi dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Lalu jika negatif dibagi dengan negatif, hasilnya juga akan positif. Nah, jika berbeda, positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif, dan negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif. Maka dari itu, bisa kita tarik kesimpulan, jika tandanya sama, maka hasilnya adalah positif. Jika tandanya beda, maka hasilnya adalah negatif. Oke? Nah, kita akan masuk ke contoh soal perkalian. Misal 5 dikali 6 sama dengan 30, positif. Lalu negatif 7 dikali negatif 3 hasilnya 21, juga positif. Tapi ketika kita melihat ada dua yang berbeda, misal 6 dikali negatif 2, maka hasilnya adalah negatif. Dan jika negatif 8 dikali 4, maka hasilnya juga negatif 32. Seperti itu ya. Lanjut kita akan masuk ke contoh soal pembagian. Nah, misalkan ada 30 dibagi 6 sama dengan 5, positif nih. Lalu min 12 dibagi min 2 sama dengan 6, positif juga karena sama-sama min. Lalu ini contoh lagi kalau misalkan beda, 21 dibagi min 3 sama dengan min 7. Lalu yang kedua, min 32 dibagi min 4 sama dengan min 8. Nah, jadi kalau beda hasilnya itu adalah negatif, tapi kalau sama hasilnya positif. Pada operasi perkalian juga berlaku sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, ini rumusnya ya. Jadi komutatif itu adalah A kali B sama dengan B kali A. Jadi bisa dibulak-balik. Kalau perkalian bisa dibulak-balik A kali B, B kali A. Lalu yang kedua, asosiatif, yaitu misal contoh nih, A kali B dalam kurung dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Jadi dalam kurungnya bisa dibalik juga, yang asalnya A sama B lalu diganti jadi B sama C. Selama perkalian ini masih boleh. Lalu yang ketiga, distributif, perkalian terhadap penjumlahan. Nah, jadi ada dua ya, distributif bisa perkalian terhadap penjumlahan, lalu perkalian terhadap pengurangan. Untuk perkalian terhadap penjumlahan, contoh A dikali dalam kurung B ditambah C. Ini bisa dijabarkan menjadi A dikali B ditambah A dikali C. Nah, lalu yang kedua, pengurangan. A dikali B dikurangi C sama dengan dijabarkan A dikali B dikurangi A dikali C. Nah, seperti itu ya. Jadi distributif itu. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal untuk komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, kita akan membahas contoh soal komutatif dan asosiatif. Contoh A-nya misalkan 1, B-nya 5, yang C 4. Kita bahas yang pertama komutatif dulu. Kita lihat rumusnya. Komutatif itu adalah A dikali B sama dengan B dikali A. Berarti kita masukkan angka-angkanya. A itu 1 dikali B, B itu 5. Sama dengan B dikali A, sama dengan 5 kali 1. Hasilnya adalah 5. Lalu kita akan masuk contoh yang kedua, yaitu asosiatif. Asosiatif itu rumusnya adalah dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C.
kita masukkan angka-angkanya. A dikali B itu berarti 1 dikali 5 dikali 4 sama dengan 1 dikali dalam kurung 5 dikali 4. Hasilnya adalah 20. Nah, jadi ketika dikenakan sifat asosiatif tidak akan merubah hasilnya. Hasilnya sama-sama 20. Baik yang A kali B dalam kurung dikali C ataupun A dikali dalam kurung B dikali C. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu distributif, perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Yang perkalian terhadap penjumlahan itu adalah A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Jadi yang membedakan itu tambah di tengahnya itu ya. Lalu yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. A dikali B dalam kurung B dikurangi C. Berarti A dikali B dikurangi A dikali C. Yang membedakan adalah di tengahnya yang dikurangi itu. Nah, biar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh misalnya di sini A1, B5 dan C4. Kita masukkan rumus distributif untuk penjumlahan. A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kita masukkan angka-angkanya, berarti 1 dikali dalam kurung 5 tambah 4 sama dengan 1 dikali 5 ditambah 1 dikali 4. Hasilnya itu sama-sama 9. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua, perkalian terhadap pengurangan. Jadi A dikali dalam kurung B min C sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Kita masukkan angka-angkanya. 1 dikali dalam kurung 5 min 4 sama dengan 1 kali 5 dikurangi 1 kali 4. Hasilnya adalah sama-sama 1. Nah, berarti sifat distributif ini benar karena tidak merubah hasilnya, baik yang rumus awal maupun yang sudah dijabarkan. Jadi pertemuan kali ini kita membahas tentang perkalian dulu ya, karena materinya itu banyak, daripada nanti kalian bingung kebanyakan materi malah nggak paham. Kita akan lanjut tentang urutan operasi dan pembagian di pertemuan berikutnya. Sekian untuk hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, tetap semangat.